tagih Ya, hutang. Nah, ya, tagih hutang. siap. Apa Oke. tagihnya adalah kita minta cerita ke ribuan orang lain, Pak. Iya, iya, betul, Tidak betul, usah Pak. cerita tentang selingkuh macam-macam, cukup testimoninya dia aja, apa yang dia rasakan. Iya, betul, Nah, betul, Pak. agar lebih banyak lagi orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat dari produk ini. Nah, pokoknya setiap nanti Iya, yang sudah ada testimoni selalu begitu, Pak. Kita kita ingatkan siap. tiap hari dia untuk ini, bagaimana dia bisa berbagi sama Iya, apa namanya bercerita, ya kan? Nah, siapa tahu iya, orang-orang yang sependeritaan, ya kan? Atau senasib, iya. ya kan? Nah, itu juga bisa terbantu. Karena kita tahu lah banyak orang-orang di luar Betul. terkadang sudah ya kayak saya yakin dia juga udah putus asa itu Iya, Pak. Udah untuk putus mencari asa. Udah pengobatan. lama. Udah hampir Nah, 10 tahun, Pak. iya siapa tahu dengan demikian nanti kan bisa menjadi berkah buat banyak orang. Betul, Nah, betul, itu betul, aja nanti betul, kita Pak. ingin ke Hmm. mereka. Cerita tiap hari Siap. dengan tulus, dengan niat yang ikhlas, ya kan, supaya banyak Iya, orang juga bisa terbantu. betul, 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 Pak. Ya, Oke, oke. kita masih punya 4 menit lagi ya, 3 menit lagi ya. Mm-mm. Dek, alitan, Dek. eh yang kemarin. Nah, itu Pak Suhaya, Oh, orang tuanya Bu Popon, usia kan 70, hampir 80. oh, ini kebetulan hadir nih pokoknya kayaknya. Iya, nanti Bu Popon bisa bercerita. Saya juga kemarin itu dapat info juga dari salah satu, mudah-mudahan malam ini juga hadir nih, Bapak Dr. Ya, Alvins dari Tambun. Ini ya. juga ibunya kebetulan juga kayaknya mendapatkan kesembuhan yang luar biasa juga. Karena banyak perubahan termasuk kulitnya juga semakin glowing. Nah, itu yang selamat Bikin malam Pak glowing. Kasbeng. Pak Selamat Kasbeng, malam. iya gimana kabarnya Pak Kasbeng? Baik, siapa? Sudah ada reaksi dari teman-teman yang coba Pak Kasbeng? Sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi berkah lah Pak untuk semua Amin. teman-teman kita. Iya, di malam ini sudah hadir juga host kita Bapak Suhaya Riana. Beliau ini Sinse dari Sumedang, Pak. Oh gitu. Nah, mudah-mudahan nanti malam ini kita bisa berbagi lebih banyak. Ya, Oke, selamat malam Pak Kasbeng. Salam kenal ya. Selamat malam, Pak. Ada siapa lagi ini? Shirley. Selamat malam, Shirley. Selamat malam, Pak. Wah, sudah bisa dibuka videonya? Saya lagi ini, Pak, lagi makan. Kebetulan baru Lagi pulang makan ya, sudah dari makan dulu, kantor. makan dulu. Oke, baik. Oke, Pak Suhaya, kayaknya waktu kita sudah masuk. Ini sudah direkam ya, Pak? Record ya? Sudah, ya. Oke, baik. Baik, kita mulai ya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat Bapak dan Ibu semua. Kita yang kesekian kalinya berkumpul untuk belajar tentang ilmu kesehatan. Walaupun dengan hanya Zoom meeting, semoga saja manfaatnya memang tetap luar biasa seperti kita berkumpul secara offline, Bapak dan Ibu ya. Ya, Amin. jadi alhamdulillah kita pada saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan Amin. kumpulnya kita ini membawa keberkahan buat diri kita, keluarga dan orang sekitar kita.
supaya lebih sehat Amin. lagi, supaya lebih merasakan hidupnya, menikmati hidupnya, ya, dan berkah dalam hidupnya. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan, nama saya Suhaya, saya berasal dari Sumedang. Saya selaku moderator mengucapkan selamat datang kepada Anda semua yang mengikuti Zoom meeting pada hari ini. Ya, kita berkumpul secara virtual untuk membahas topik yang saya kira sangat penting sekali untuk kesehatan kita, yaitu tentang penyakit asam urat dan solusinya. Karena memang penyakit yang satu ini banyak sekali ya yang menderita tentang penyakit asam urat ini. Hal apa saja yang akan dibahas pada malam hari ini? Yang pertama adalah mungkin akan dibahas oleh pemateri kita, apa itu penyakit asam urat dan gejala-gejalanya bagaimana. Terus juga faktor-faktor risiko yang dapat meningkatkan asam urat apa saja. Terus juga dampak penyakit asam urat terhadap kualitas hidup akan seperti apa. Dan nanti akan dibahas juga yang keempat, solusi. Ya, solusi inovatif dari Guideline Slimpid mengatasi masalah asam urat. Untuk membahas topik-topik tersebut, ya, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Andre Suhardi. Beliau menggeluti bidang pengobatan herbal dari zaman apa sudah lama sekali ya, dan beliau memang salah satu praktisi juga untuk kesehatan tradisional juga herbal di salah satu perusahaan jamu terbesar di Asia Tenggara, ya. Dan beliau saat ini akan membawakan materi tentang asam urat. Saya kira kita harus menyimaknya dengan baik-baik karena ini sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita. Amin. Namun, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu tata tertib ya untuk acara ini. Jadi presentasi ini akan berlangsung sekitar kurang lebih 45 menit ya. Setelah presentasi mungkin nanti ada sesi tanya jawab kurang lebih sekitar 15 menit. Dan mohon Bapak dan Ibu untuk mematikan mikrofon ketika presentasi sedang berlangsung. Ya Bapak dan Ibu ya. Dan untuk bertanya nanti bisa menggunakan kolom chat dan juga bisa raise hand ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak akan berlama-lama. Kita siapkan saja gelas kosong kita supaya kita mendapatkan manfaat dari acara ini. Kami persilakan saja kepada Pak Andre untuk menjelaskan tentang asam urat. Silakan Pak Andre. Maaf, sebelumnya ada Pak Kasbeng, ada Raisen, mungkin ada yang perlu dibantu Pak Kasbeng? Cukup Pak, bisa. Oke, Kedengaran oke, kok. siap. Jelas semua, jelas. Silakan Pak Andre ya. Silakan. Oke, baik. Saya ini lagi ya untuk alright. Bang. Stop dulu ya.
Sudah muncul, Pak? Masih proses, Pak. Oh, prosesnya. Oke. Ya. Tinggal di play, Pak. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk membuka presentasi kita malam ini, saya akan putarkan satu video dari teman kita, ya, dari cabang Bungin Bekasi, yang kebetulan juga beliau sebelumnya menderita asam urat, tapi bukan hanya asam urat, ada beberapa penyakit yang juga cukup lumayan ekstrim, ya. Ada benjolan di punggung, kolesterol dan sebagainya, dan kebetulan beliau ini sudah sama dengan seperti beberapa teman-teman kita yang lain, sudah putus asa mencari pengobatan. Sebelum saya mulai, saya juga mengucapkan terima kasih dulu kepada semua teman-teman yang hadir malam ini, dan kepada host kita, Bapak Sinse Suhayaryana dari Sumedang. Beliau ini juga merupakan teman baik saya, kayaknya sudah hampir 15 tahun deh kita kenal. Ya. Baik, saya akan coba putarkan, Bapak dan Ibu, kurang lebih 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-temanku semua. Nama saya Nimun Sawan, yang mana saya telah mempunyai penyakit terutama hipertensi atau darah tinggi, asam urat, kolesterol, serta mempunyai bahasa orang kampung punuk. Alhamdulillah saya dikenali oleh Pak Sugeng, yaitu dengan produk ini, Slimpit. Saya meminum Slimpit, artinya mengkonsumsi Slimpit. Alhamdulillah banyak alhasil yang saya rasakan, terutama hipertensi. Saya tidak lagi mengkonsumsi obat-obat darah tinggi setelah saya mengkonsumsi Slimpit ini. Darah saya menjadi normal, serta berat badan saya menurun, asam urat saya menurun, kolesterol saya menurun, dan benjolan di punggung saya pun alhamdulillah menurun juga. Tadinya munggul, sekarang kempes, alhamdulillah, dengan produk Slimpit ini. Nah, kepada teman-teman, ayo segera kita bersosialisasi kepada yang belum mengetahui dengan produk ini, yaitu produk Slimpit. Alhamdulillah dengan adanya mengkonsumsi produk Slimpit ini, saya bisa teratasi yang tadinya saya lemas, pusing-pusing. Alhamdulillah setelah habis 1 box ini atau 10 saset, berat badan saya bisa turun, yang tadinya 83 sekarang 83 kilo, artinya penurunan berat badan saya. Terima kasih yang bisa saya sampaikan, cuma itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ke satu video yang menggambarkan bahwa setiap penyakit, ya, terutama penyakit yang sudah akut dan kronis, ya, itu ternyata ususnya pasti kotor, ya. Jadi kita lihat seperti apa. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit.
Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, dari tayangan yang barusan kita bisa lihat, ternyata setiap penyakit yang berat ya, pasti ususnya sangat-sangat kotor. Terutama tadi kita lihat untuk kanker dan asam urat, itu warnanya hitam pekat ya. Nah, ini berarti teori yang mengatakan bahwa sebagian besar penyakit berasal dari usus yang kotor itu terbukti saat ini ya. Oke, nah malam ini kita akan berbicara dan akan membahas sebuah materi ya yang sangat penting sebenarnya untuk kesehatan pengetahuan untuk kesehatan keluarga kita. Kenapa? Karena asam urat saat ini itu sudah hampir diidap lebih dari separuh ya orang-orang yang usia di atas 40-50 tahun. Hanya persoalannya adalah orang tidak berobat atau tidak ke dokter atau tidak melakukan perawatan sebelum terjadi komplikasi. Jadi dengan demikian kita tahu ya asam urat berarti adalah silent killer atau sebuah penyakit yang tersembunyi awalnya dan banyak orang tidak menyadari bahwa dia sudah mengalami asam urat. Asam urat ya seringkali dikaitkan karena makannya salah ya. Sehingga orang-orang akan mengaitkan penderita asam urat itu karena mengkonsumsi sayuran hijau atau seafood ya atau daging merah dan sebagainya. Nah, perlu diketahui konsumsi makanan-makanan seperti tadi memang itu akan meningkatkan jumlah asam urin atau nanti setelah diolah oleh tubuh asam urin itu akan berubah menjadi uric acid atau asam urat dalam tubuh ya. Tetapi penyebab utamanya sebenarnya adalah kondisi ginjal yang sudah melemah dan sakit. Nah, karena itulah Bapak dan Ibu malam ini kita akan mencoba membahas ya tentang asam urat ini. Kita ingin menekankan betapa pentingnya kita paham, kita mengerti tentang penyakit asam urat, karena kemungkinan seluruh anggota keluarga kita itu akan bisa mengalami masalah asam urat. Ya. Oke, saya akan mulai dari pengertian dari asam urat itu sendiri, Bapak dan Ibu. Ya, asam urat itu adalah hasil dari semacam metabolisme ya atau semacam penguraian dari zat-zat sisa ya sebenarnya terbentuk dari metabolisme dari protein dan juga lemak yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dengan demikian sebenarnya ya asam urat itu dihasilkan oleh tubuh kita sendiri ya lebih banyak dihasilkan oleh tubuh kita sendiri bukan dari makanan yang dari luar ya. Sementara makanan yang dari luar itu menambah jumlah persentasenya ya. Nah, asam urat ini baru akan terasa efeknya Bapak dan Ibu jika jumlahnya sudah cukup tinggi di dalam darah dan kemudian asam urat ini karena gaya gravitasi ya itu turun ke anggota tubuh kita paling bawah. Nah, kalau kita berdiri, Anda berdiri, maka yang paling bawah itu adalah jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Nah, salah satu khasnya, kekhususan dari asam urat, dia mencari
tulang rawan, Bapak dan Ibu. Jadi berarti asam urat ini akan menyerang di persendian-persendian kita. Nah, yang pertama itu dia paling senang itu, paling suka itu di sendi jempol kaki, ya. Tetapi juga nanti dia bisa menyerang lutut, sikut, ya, terutama yang di awal-awal adalah jari tangan, jempol tangan, dan jari-jari tangan. Dan bahkan bisa juga ke cuping telinga, ya. Karena di telinga itu kan juga tulang rawan. Nah, jadi demikian, semua tulang rawan itu adalah bagian yang paling disukai oleh asam urat untuk menempel, ya. Nah, tingkat lebih parahnya asam urat ini nanti akan bertambah jumlahnya dan akhirnya terjadi bentuknya seperti jarum atau peniti, ya. Bayangkan jarum dari seperti batu yang berbentuk jarum berada di persendian, itu tentu rasanya luar biasa sakitnya. Nah, di bagian ini biasanya akan panas, membengkak, dan sakit, ya. Nah, lama-lama yang bentuk jarum ini mengumpul, nah itu akan berubah bentuknya menjadi bola-bola kecil, ya, seperti gundu. Nah, ini disebut dengan tofi atau tofus, ya. Baik, kita lihat seperti apa prosesnya asam urat ini terjadi. Bapak dan Ibu, ya, yang pertama adalah yang menyebabkan asam urat itu terjadi dalam tubuh kita, ya, ketika terjadi penguraian atau metabolisme dari asam purin, ya. Asam purin ini sangat penting sebenarnya untuk tubuh karena dia membantu menyediakan energi dan juga mengontrol pertumbuhan sel. Jadi dengan demikian kita tidak bisa menghindar dari yang namanya asam purin, ya. Karena asam purin ini penting buat tubuh kita, ya. Nah, tetapi ya asam purin ini dalam jumlah tinggi dan kalau tidak bisa dibuang hasil metabolismenya dalam bentuk asam urat atau uric acid, maka ini akan menjadi masalah buat tubuh kita. Nah, berdasarkan jenisnya itu terbagi atas dua, ya, yaitu purin endogen dan eksogen, berarti yang dari dalam tubuh dan dari luar tubuh. Ternyata Bapak dan Ibu, yang dari dalam tubuh itu jumlahnya lebih tinggi. Jadi makanya tidak heran ada orang-orang yang tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung purin tinggi, tetapi tetap mengalami asam urat yang parah, ya. Bahkan bukan hanya parah, tapi sudah tahap yang berbahaya. Kenapa? Karena ternyata tubuh kita pun menghasilkan asam urat atau uric acid, walaupun kita tidak makan makanan-makanan yang banyak mengandung purin. Nah, apalagi kalau mereka memakan makanan yang banyak mengandung purin, ya. Nah, kita lihat makanan apa saja yang mengandung purin supaya tidak salah kaprah nanti, ya Bapak dan Ibu, sehingga nanti kita bisa membantu keluarga kita yang mengidap asam urat agar bisa memaintain makanannya. Yang pertama, tingkatan paling atas itu adalah jeroan, ya. Jeroan itu seperti hati, ginjal, otak, dan organ-organ dalam dari hewan, ya. Nah, ini juga seringkali tidak disadari, ya. Banyak yang berpantang emping dan sebagainya, tapi mereka makan jeroan. Nah, ini tetap aja akan bermasalah untuk asam uratnya. Karena tingkat asam urat dari makanan ini menyumbang 30% jumlah asam urat yang terjadi di dalam tubuh, yang menumpuk dalam tubuh. Yang kedua, yang paling tinggi itu adalah daging merah, Bapak dan Ibu, ya. Karena daging merah berarti Anda yang suka soto daging, sup daging, ya, soto apa aja yang di dalamnya ditambahkan daging, ditambahkan babat dan sebagainya, ya, itu tetap menjadi masalah, termasuk juga kaldu dari daging. Nah, yang ketiga, daging sendiri, ya, yaitu daging merah, daging sapi, domba, bebek, entok, dan ayam, ya. Kecuali kalau ada ayam yang ayam negeri, ya, ayam putih, ya. Jika dibuang kulitnya, Bapak dan Ibu. Tapi kalau kulitnya dimasukkan tetap mengandung purin tinggi. Nah, kemudian makanan laut itu juga termasuk mengandung purin tinggi, ya. Tapi kelompoknya itu yang nomor 4,
Berarti kalau kita urut, jeroan lah yang paling juara ya. Kemudian soto-soto dan ya mungkin soto dan bakso dan sejenisnya, kemudian daging, kemudian seafood atau makanan-makanan laut seperti ikan kembung, ikan tuna, tongkol, udang, cumi, dan lain-lain. Mungkin kita udah bertantang nih, makan sayuran ini, tapi kita tidak sadar kita mengkonsumsi makanan-makanan seafood. Kalau memang sudah penyakit asam urat, nggak lama itu akan berasa, Bapak dan Ibu. Kemudian jenis kacang-kacangan ya, seperti kacang yang kita konsumsi setiap hari, kacang tanah dan sebagainya, ya, baik itu yang bentuk basah, selai, ataupun dalam bentuk kering. Tapi kalau makannya sedikit, ya mungkin tidak bermasalah. Karena biasanya kacang itu persoalannya adalah makannya nggak berhenti-berhenti, ya, sehingga akhirnya jumlahnya tidak terasa terakumulasi banyak. Kemudian melinjo dan olahannya seperti emping. Melinjo sendiri mungkin urutannya di 6 ya, tapi karena orang makannya ini biasanya kan kalau udah makan emping itu kan nggak berhenti-berhenti. Nah, akumulasi inilah yang sebenarnya menyebabkan terjadinya penumpukan asam urat ya. Setelah itu baru kelompok sayuran hijau. Jadi sebenarnya sayuran hijau itu jangan terlalu ditakuti ya, karena itu urutan yang ke-7. Cuma ketika Anda sudah sangat bermasalah dengan asam urat, walaupun dikit pun tetap akhirnya gejala asam uratnya muncul. Baik, nah kita ulangi, jeroan, seafood, daging merah, dan termasuk juga minuman-minuman yang mengandung alkohol. Baik, sekarang kita lihat masuk ke pengertian asam urat ya. Asam urat itu sendiri ketika menumpuk ya dan tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh, yang biasanya mengeluarkan ini adalah ginjal, Bapak dan Ibu. Nah, makanya tadi dari awal kita sudah jelaskan, ketika seseorang mengalami asam urat, maka yang bermasalah sebenarnya adalah ginjalnya. Jadi ginjalnya mulai melemah dan mulai sakit. Dengan demikian, kalau kita ketemu dengan orang yang mengidap asam urat, berikan pemahaman ini, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ketika dibiarkan, maka akhirnya itu akan menuju ke gagal ginjal, cuci darah, transplantasi, dan sebagainya. Ya. Nah, idealnya asam urat ini setiap saat itu keluar dari air seni kita atau dari buang air kecil kita melalui ginjal, ya. Tetapi ketika ginjal sudah bermasalah untuk menyaring dan tidak bisa lagi menyaring asam urat dan membuangnya, maka terjadilah penumpukan di dalam darah. Nah, jumlah yang banyak ini akhirnya mengkristal, menjadi kristal dan terbentuklah kristal asam urat. Jadi ketika kaki sakit, tangan kebas, kaki kebas, ya, itu sebenarnya sudah terjadi kristalisasi asam urat di pembuluh darah dan akhirnya nanti akan nempel di sendi, terutama tulang rawan, ya. Nah, Bapak dan Ibu, ya, kristal ini sangat berbahaya, ya, karena tidak hanya merusak persendian, tetapi juga merusak ginjal itu sendiri. Jadi kalau di ginjal, dia akan mengkristal dan terjadilah batu ginjal. Jika terjadi batu ginjalnya di ruangan, itu hanya akan mengisi ruangannya, ya, sehingga jumlah nanti penampungan air di ginjal itu cairan di ginjal menjadi sedikit, ya. Nah, seringkali akan bermasalah dengan pembengkakan di kaki dan sebagainya. Dan jika terjadi di pembuluh tertentu di ginjal, maka ini akan merusak kerja ginjal dan berujung menjadi gagal ginjal. Kristal-kristal asam urat ini juga mengganggu ke jantung dan menyebabkan jantung koroner, dan ketika stroke, ya, orang biasanya kalau kena stroke atau meninggal, mereka tahunya hanya karena stroke, ya. Tapi kalau kita pelajari kembali, ya, pasti ketahuan juga di antaranya stroke itu atau jantung koroner pasti sebelumnya kalau tidak asam urat, hipertensi, atau kemungkinannya diabetes. Jadi artinya, Bapak dan Ibu, asam urat juga akan menyebabkan stroke, jantung koroner, ya, dan gagal ginjal. Baik, nah kita lihat ya, Bapak dan Ibu, apa yang menyebabkan timbulnya asam urat tadi, ya, seperti yang sudah dijelaskan. Pertama, tubuh menghasilkan 60% asam urat.
Jadi asam purin itu yang ada di dalam tubuh ya, itu nanti di metabolisme menghasilkan asam urat. Jumlahnya itu 60%, Bapak dan Ibu. Jadi tubuh kita sendiri ya, tanpa makan jeroan, tanpa makan seafood tadi, itu menghasilkan asam urat sendiri. Nah, pertanyaannya adalah kenapa saya misalnya atau Pak Suhaya misalnya atau Pak Wawan kok tidak kena asam urat? Ya, jawabannya adalah karena ginjalnya masih kuat, masih mampu untuk membuang asam urat itu sendiri, ya. Nah, ketika nanti ginjal sudah tidak mampu lagi membuang asam urat, maka terjadilah penumpukan asam urat itu di darah. Apalagi nanti setelah mengalami ginjal ini bermasalah, ginjal ini melemah, ditambah lagi dengan makan jeroan, ya, makan ikan, udang, ya, makan daging merah tadi dan seterusnya. Nah, itulah akhirnya yang memicu terjadinya tingkat asam urat yang tinggi di dalam darah. Nah, untuk tahu bagaimana asam urat ini sudah bermasalah atau belum, sebenarnya cukup mudah ya. Hari ini banyak sekali perlengkapan yang bisa dipakai untuk menguji asam urat karena sudah diperjualbelikan kayaknya secara umum juga, atau Anda bisa ke klinik terdekat untuk melihat ya, apakah Anda sudah masuk dalam kategori asam urat normal atau sudah melewati batas asam urat ya. Baik. Nah, asam urat ini paling utama seperti tadi yang dijelaskan itu menyerang persendian. Kalau sudah berasa di persendian, lalu Anda biarkan ya, maka ini akan menyebabkan munculnya nanti benjolan. Dan ketika benjolan ini muncul, rasanya tidak sesakit yang pertama ya, ketika dia berbentuk kristal jarum. Tetapi Bapak dan Ibu, ini akan menyebabkan cedera persendian dan kerusakan persendian secara permanen ya. Artinya apa? Artinya rusaknya itu tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi Bapak dan Ibu, yang terbaik adalah sebelum terjadi cedera atau ketika baru muncul gejala nyeri dari asam urat atau asam urat tinggi, segera dirawat dengan baik. Karena kalau sudah sampai ke tahap cedera, maka kerusakannya permanen ya, dan itu tidak bisa diperbaiki kembali. Baik. Untuk awal, gejala area asam urat itu adalah yang paling umum itu terasa panas dan demam seharian ya. Kemudian muncul warna kemerahan misalnya di persendian jempol jari kaki atau di daerah yang terserang asam urat. Kemudian rasanya itu biasanya sakit sekali ya, nyerinya itu luar biasa ya, dan gerakan sendi itu sudah susah ditekuk ya, karena terjadinya hambatan dari kristal-kristal asam urat itu ya. Ciri-ciri lain adalah tangan atau kaki itu sering kram dan kebas. Dan kalau ini terjadi, sebaiknya periksa asam urat Anda dan pastikan jangan menunggu kerusakan terjadi di ginjal dulu ya, atau di jantung, atau di pembuluh darah, atau di ginjal, baru kita mengobati asam urat. Jadi Bapak dan Ibu, kenali ciri-ciri ini ya. Begitu Anda merasakan ciri-ciri ini, segera periksakan asam urat Anda dan rawat agar Anda bisa bebas dari asam urat tinggi. Bapak dan Ibu sekalian, ketika asam urat tadi kristalnya dibiarkan dan Anda tidak obati, maka akan muncul bentuk seperti gundu tadi ya. Nah, ini biasanya umumnya paling banyak itu di kaki biasanya ya. Di punggung kaki, di jari-jari kaki, di persendian ya. Dan juga di tangan ya, biasanya muncul juga di punggung tangan ya. Dan bahkan yang paling ekstrim itu kalau sudah dibiarkan dia akan muncul juga di daun telinga Bapak dan Ibu ya. Nah, Anda bisa bayangkan dia bisa menyerang di bagian mana saja ya. Bahkan pita suara, walaupun ini juga jarang terjadi, dan tentu saja yang tadi saya kasih infokan di jantung, di ginjal, dan di pembuluh darah otak kita. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Nah,
kita simpulkan, berarti asam urat bukanlah penyakit enteng biasa yang bisa kita sepelekan begitu saja. Bapak dan Ibu, Anda lihat gambar ginjal di sebelah kanan ini, ya, terdapat banyak sekali kristal asam urat. Nah, ini menyebabkan ginjal itu akan mengkerut, ya, kemudian sebagian jaringannya mati, dan setelah itu akan menuju ke tingkat gagal ginjal, dan ini tidak bisa biasanya diatasi lagi, Bapak dan Ibu. Jadi, efek dari asam urat kalau dibiarkan secara terus-menerus, yaitu kerusakan pada ginjal, kemudian munculnya batu, ya, di saluran kemih, di kantung kemih, dan juga di dalam ginjal, radang sendi yang tidak kunjung sembuh-sembuh, nyeri yang bertambah di tangan dan kaki, demam secara terus-menerus, ya. Nah, itu diantaranya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita lihat, apa yang bisa memicu asam urat itu terjadi atau tingginya tingkat asam urat? Yang pertama adalah gangguan fungsi ginjal tadi, itu yang pertama, udah pasti, ya. Kemudian terjadi obesitas atau kegemukan. Loh, apa hubungannya seorang yang gemuk dan obesitas itu dengan asam urat? Kalau saya sih biasanya kalau melihat orang yang gemuk, saya langsung bilang asam urat Anda tinggi, silakan diuji, silakan dicek. Ternyata memang benar, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tadi kita tahu apa yang menjadi sumber asam purin atau asam urat, ya, masih ingat ya, saya tadi katakan 2/3 atau 60% itu berasal dari tubuh kita sendiri. Nah, orang-orang yang gemuk atau obesitas, bayangkan memiliki lemak yang luar biasa banyak, dan hasil metabolisme dari lemak ini itu akan menyebabkan tingginya asam urat atau asam purin, ya. Nah, bisa Anda bayangkan, semakin gemuk seseorang, ya, tentu saja semakin banyak asam urat yang dihasilkan, ya. Jadi salah satu cara juga membantu penyembuhan asam urat adalah turunkan berat badan, ya. Kemudian diabetes atau gula darah tinggi. Ini sederhana sebenarnya, ketika seorang diabetes, ya, atau gula darah tinggi, otomatis kinerja ginjalnya akan terganggu, ya. Orang-orang diabetes hampir dipastikan itu ginjalnya bermasalah. Otomatis ketika ginjal bermasalah, maka asam urat akan tinggi di dalam darah, ya. Jadi orang-orang diabetes itu biasanya sekaligus memborong, ya, beberapa penyakit sekalian, Bapak dan Ibu. Di antaranya asam urat, kolesterol, darah tinggi, dan sebagainya. Dan orang gemuk juga sama. Ya, makanya sebenarnya ini adalah penyakit-penyakit yang memang saat ini boleh dibilang, ya, kalau kita ngumpul 4 orang, usia 50 ke atas, sudah bisa dipastikan 3-nya itu gemuk, ya. Dan tentu aja kalau udah gemuk, ujungnya asam urat dan gula darah. Kemudian yang bisa menyebabkan asam urat atau memicu asam urat juga adalah darah tinggi dan atau hipertensi. Tingginya tekanan darah ini juga akan mengganggu kinerja ginjal. Dalam hal ini, ya, menyebabkan terjadinya masalah penyaringan asam urat tadi yang tidak lagi efektif. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung purin tinggi sehingga menambah jumlah asam purin yang sudah dihasilkan tubuh tadi menjadi lebih banyak. Dan hal lain adalah jika ayah, ibu, kakek, nenek, paman, om, tante, bibinya juga mengalami atau pernah mengidap sakit asam urat. Jadi kecenderungan anak cucu, ya, ponakan itu akan mengalami asam urat juga akan sangat tinggi, ya. Jadi orang-orang yang mengalami asam urat atau Anda saat ini mengalami asam urat, maka waspada juga. Anak-anak Anda kemungkinan juga akan mudah terserang asam urat. Sekali lagi, saya mengingatkan, asam urat sangat berbahaya untuk ginjal, jantung, ya, pembuluh darah, ya, dan untuk organ-organ vital kita yang lainnya. Baik, secara fakta, banyak, ya, orang mengatakan bahwa kalau sudah sakit asam urat itu tidak akan bisa disembuhkan. Biasanya orang akan tergantung setiap hari untuk mengkonsumsi
eh, obat penurun asam urat. Bapak dan Ibu sekalian, fakta yang benar adalah asam urat tidak bisa dihilangkan dari tubuh kita. Kenapa? Karena asam urat itu adalah bagian hasil dari metabolisme tubuh kita. Tetapi penyakit asam urat yang belum parah itu bisa disembuhkan Bapak dan Ibu, ya. Tapi kalau ginjalnya sudah terlanjur gagal dan rusak, rusaknya sudah parah, ya pasti butuh waktu lama dan mungkin sulit untuk disembuhkan kembali. Jadi Bapak dan Ibu, ketika Anda sudah mengalami gejala asam urat atau ciri-ciri asam urat ini, segeralah rawat tubuh Anda, ya. Nah, kita akan coba lihat ya bagaimana caranya ya Slim Fit itu bisa menyembuhkan asam urat. Nah, ini kan suatu yang aneh ya kalau kita melihat tadi minuman segar dengan rasa jeruk. Bayangkan orang minum jus jeruk ya yang rasanya enak, segar, begitu diminum perut jadi sejuk, kok bisa menyembuhkan asam urat yang oleh banyak pakar kesehatan itu sulit untuk disembuhkan. Karena berdasarkan pengalaman saya dengan teman-teman yang sudah mengalami asam urat puluhan tahun ya, mereka ini sudah mencari pengobatan kemana-mana ya, dan tidak menemukan cara untuk penyembuhan dengan untuk asam uratnya. Nah, dengan Slim Fit itu ternyata sangat sederhana cara kerjanya Bapak dan Ibu. Anda cukup minum 1 saset Slim Fit Gangguan sinyal mungkin Bapak dan Ibu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin Pak Andre kehilangan sinyal ya. Mohon ditunggu sebentar.
Pak Suhaya, di monitor, Oke, sudah masuk lagi Pak. mungkin tadi ini ya. Terpental tadi Pak. Iya, oke. Terpental ya. Oke, silakan Pak. Baik. Bentar. Saya cek dulu ininya, materinya masuk. Masih proses Pak. Oke, masih proses ya. Ya. Oke. Baik. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah muncul. Oh, sudah muncul. Sudah. Oke, baik. Terputus ya di bagian ini tadi ya, Pak. Oke, baik. Saya ulangi sekali lagi untuk bagian ini. Bapak dan Ibu, kesimpulannya berarti ya, orang yang ususnya kotor, otomatis pasti mengidap atau bermasalah dengan asam urat ya. Atau sebaliknya, orang yang asam urat itu pasti ususnya sangat kotor ya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kita tahu tadi usus yang kotor itu mengandung toksin-toksin yang tinggi. Toksin inilah yang masuk ke aliran darah dan akhirnya menyebabkan ginjal bermasalah. Ketika ginjal bermasalah, otomatis dia tidak bisa lagi menyaring asam urat dengan baik. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan perlihatkan bagaimana Slimpit membersihkan usus kita. Ya, saya coba tes ayam. Usus yang bersih oleh makanan muncul kerak dan usus kita akhirnya kotor. Karena makanan yang kita konsumsi saat ini yang banyak mengandung lemak, tepung, gula, dan ini menempel di dinding usus bersama bakteri-bakteri, lama-lama menebal dan mengeras. Bertahun-tahun dan berpuluh-tahun ini mengeras dan tidak bisa lagi terbuang dengan baik ya, walaupun kita mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, makanan akhirnya seperti numpang lewat, Bapak dan Ibu. Kita lihat bagaimana nanti satu saset Slimpit itu bisa membantu membersihkan usus kita. Partikel dari Slimpit ini masuk ke dalam kotoran dan mengembangkan kotoran itu, sehingga di usus atau tempat tempelnya kotoran dilewatkan. Dengan dorongan gerakan peristaltik usus ya, usus kita menjadi bersih kembali. Dan hal inilah Bapak dan Ibu yang menyebabkan akhirnya usus kita menjadi bersih kembali. Baik, nah itu diantaranya yang cara kerja dari Slimpit Bapak dan Ibu. Di samping nanti Slimpit juga mengandung banyak nutrisi ya, sehingga membantu kembali nanti pemulihan dari ginjal kita yang lemah dan rusak ya. Kemudian juga antioksidannya akan membantu regenerasi sel-sel baik di ginjal, di saraf kita yang mungkin terkena, di persendian, tulang, dan juga di otot. Nah, dengan demikian nanti ya, Slimpit tidak hanya membantu memulihkan ginjal, tetapi juga membantu penyembuhan gejala-gejala dari asam urat yang dirasakan seperti demam, panas, nyeri, dan sebagainya. Baik, Bapak dan Ibu, Slimpit membantu menyembuhkan asam urat ya. Dan akhirnya setelah itu nanti ya, usus akan mampu menyerap nutrisi yang dibutuhkan tubuh ya, dan ini yang membantu penyembuhan pemulihan dari ginjal kita. Dengan bersihnya darah dari toksin, oksigen akan mudah disalurkan ke seluruh tubuh, dan ini juga akan membantu mempercepat pemulihan ginjal, saraf-saraf kita yang terkena, otot, dan pembuluh-pembuluh darah kita ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menjaga kita tetap fit dan sehat, di samping kita mengkonsumsi Slimpit ya,
setiap hari, turunkan berat badan sampai batas ideal, ya. Lakukan pola hidup sehat dengan cara olahraga teratur. Yang paling penting adalah perhatikan berat badan Anda, ya. Berat badan yang berlebih, apapun alasannya, itu akan memicu berbagai gangguan kesehatan, ya. Yang pertama kali yang akan cepat datang pada Anda adalah asam urat yang tinggi. Kemudian nanti juga mungkin hipertensi, ya, diabetes dan sebagainya. Kemudian untuk yang hipertensi, ya, dan diabetes, coba Anda kontrol, ya, kemudian jaga, karena hipertensi dan diabetes ini juga salah satu pencetus terjadinya asam urat. Makanya biasanya Bapak dan Ibu, 4 ini selalu menjadi satu paket biasanya. Orang yang obesitas itu cenderung asam urat, hipertensi, dan diabetes. Atau juga bisa kita lihat, ya, orang walaupun dia tidak obesitas, tetapi kalau dia diabetes, maka dia juga akan hipertensi dan asam urat. Nah, sebaliknya juga seperti itu. Jadi kayaknya mereka ini adalah grup, ya, pasangan atau tim, ya, yang kayaknya senang atau selalu bersama-sama kemana-mana, ya. Oke. Kemudian lakukan olahraga, ya, olahraga yang bagus untuk mereka yang mengalami hipertensi, obesitas, asam urat itu adalah jalan kaki, jalan cepat, Bapak dan Ibu. Ya, usahakan jalan kakinya jalan cepat. Ya, kalau jalan kakinya santai juga sebenarnya juga tidak terlalu berefek, ya. Jadi Anda jalan kaki cepat, tidak usah lari, dan usahakan 30 menit minimal 5 kali seminggu. Atau kalau misalnya Anda kesulitan, ya, Anda bisa juga lakukan 3 kali seminggu dengan durasi 50 menit. Atau lebih mudahnya, dalam 1 minggu itu Anda lakukan 150 menit, ya. Kemudian hindari makanan yang banyak mengandung purin ketika Anda sudah mengalami masalah dengan asam urat, ya. Kecuali kalau memang Anda sudah yakin, ya, ginjal Anda membaik, nah, Anda bisa. Karena banyak dari teman-teman kita yang rutin konsumsi Slim Fit, akhirnya berani makan jeroan, makan sayuran hijau, dan asam uratnya tidak kambuh lagi, ya. Tapi setiap orang, Bapak dan Ibu, itu disclaimer, ya, setiap orang nanti akan mengalami proses penyembuhannya itu berbeda-beda. Ada yang 2 saset, ada yang 3 saset, ada yang 1 box, ada yang 2 box, tergantung tingkat keparahan Anda. Tapi yang paling penting, karena Slim Fit ini adalah makanan kesehatan, maka konsumsilah secara rutin. Untuk yang merokok, nah ini juga salah satu yang memicu peningkatan jumlah asam urat di dalam tubuh. Ya. Kalau ini sudah nggak usah saya jelaskan, ya, karena rokok itu adalah radikal bebas atau toksin, ya. Nah, ini juga akan memicu naiknya asam urat di dalam tubuh Anda. Perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayuran, dan jika Anda sering mengkonsumsi obat-obat yang penghilang nyeri, ya, demam, mungkin saatnya Anda kurangi, ya, ketika Anda mengalami asam urat. Kenapa? Karena ini akan membebani kerja ginjal Anda. Baik, Bapak dan Ibu, ketika Anda mengkonsumsi Slim Fit, ya, seringkali orang akan merasakan beberapa efek yang umum. Kalau Anda merasa mules atau perut melilit atau BAB lebih sering dari biasa, itu normal, ya. Karena apa? Karena usus Anda sedang diaktifkan, ya. Jadi artinya gerakan peristaltik usus Anda yang selama ini sudah lambat, sudah lemah, itu ketika Anda minum Slim Fit itu terjadi pengaktifan dalam waktu yang cepat, ya. Sehingga akan terasa seperti perut melilit, ya. Tapi sebenarnya ini kalau udah Anda rutin konsumsi, itu efek ini akan hilang dan akan seperti hanya ingin BAB biasa. Dan juga nanti BAB-nya juga normal, seperti saya dan teman-teman yang lain, terkadang sehari cuma 1 atau 2 kali, ya, pagi dan sore. Baik, Bapak dan Ibu, efek lainnya itu jarang terjadi, ya, jarang terjadi. Tapi jika ada pun 1 dari sekian ribu orang, Anda tidak usah khawatir, ya. Jadi jangan Anda merasa cemas, apalagi sampai ke dokter, ya. Nanti dokter juga biasanya suruh pulang, ya, karena Anda tidak akan ditemukan gejala sakit atau apapun, ya.
Di antaranya yang mungkin terjadi itu adalah mungkin mual, tapi ini saya sampai hari ini ya hanya mendengar 1-2 orang. Ya, jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir karena ini sangat jarang ya. Muntah itu pernah ya, tapi jarang sekali ya. Terutama mereka yang mengalami masalah pencernaan yang parah biasanya. Perut begah itu umum karena dia mengembang dan ketika kerak usus itu dikembangin, dilonggarkan, perut itu akan terasa begah ya. Diare itu jarang sekali terjadi, ya, tapi kalau itu terjadi pun Anda tidak usah khawatir ya, selama prosesnya hanya sekali 2 kali ya. Dan demam ringan ya, bukan demam panas ya. Demam ringan itu dan sakit kepala juga jarang terjadi. Tapi kalau itu terjadi pun Bapak dan Ibu, Anda langsung ambil 2 gelas air putih hangat ya, langsung minum habiskan. Dan setelah itu nanti 1 jam kemudian Anda minum lagi ya 1 gelas. Dan biasanya tidak sampai 1-2 jam itu gejalanya juga akan hilang dengan sendirinya ketika air tadi mendorong dengan cepat BAB Anda atau kerak-kerak kotoran yang ada di usus Anda. Baik, di samping membantu kesembuhan asam urat ya, maka Slim Fit juga membantu penyembuhan untuk diabetes, obesitas ya, kegemukan, atau mereka yang juga terlalu kurus atau kurang gizi ya. Karena orang kurang gizi juga karena masalah ususnya kotor. Mereka yang susah BAB dan ambeien, ya asam urat itu sendiri, persediaan nyeri tantangan kesemutan, kolesterol, darah tinggi, jantung, gula darah, diabetes, ya sakit kepala menahun dan sebagainya. Bapak dan Ibu, jadilah hidup kita semua menjadi sehat dan bahagia dengan selalu konsumsi rutin guideline Slim Fit. Dan saya mengingatkan sekali lagi, karena Slim Fit ini adalah makanan kesehatan. Jadi semakin banyak Anda konsumsi, semakin sering maksud saya Anda konsumsi, semakin rutin Anda mengkonsumsi, maka tubuh Anda akan semakin fit, tubuh Anda akan semakin sehat, ya. Sel-sel Anda akan semakin sehat, segar, dan diperbarui secara normal. Anda akan mengalami ya perasaan seperti lebih muda beberapa tahun ketika Anda rutin mengkonsumsi Slim Fit. Slim Fit bisa dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk anak-anak ya yang mungkin juga kesulitan konsumsi sayuran dan buah-buahan atau kesulitan BAB ya, diberikan mungkin ya, terutama yang sekolah bisa diberikan setiap hari Sabtu atau hari Minggu ya dengan dosis setengah saset atau 1 saset ya. Ketika mereka libur sekolah, jadi tidak bermasalah. Jadi kalau hari Sabtu itu diberikan sekali seminggu, ususnya dibersihkan, seratnya dicukupkan, ini akan membuat keluarga Anda menjadi sehat, menjadi lebih bahagia. Baik, Bapak Suhaya Riana, ya sebagai host saya kembalikan kepada Bapak Suhaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semua. Silakan, Pak Suhaya. Baik, terima kasih Pak Andre atas penjelasannya tentang asam urat untuk malam hari ini. Bapak dan Ibu, saya persilakan untuk yang mau bertanya, boleh raise hand dulu langsung atau ditulis di kolom chat juga boleh ya. Ya, silakan Bapak dan Ibu kalau ingin bertanya. Yang penting itu diingatkan Pak Suhaya, pertanyaannya jangan yang susah-susah ya. Silakan untuk bertanya, kita hari ini membahas tentang asam urat. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk bertanya sekitar asam urat. Nanti untuk penyakit yang lainnya kita ada waktunya tersendiri. Nanti akan kita bahas lagi tentang diabetes, juga tentang kegemukan, juga tentang hipertensi atau darah tinggi. Nanti kita ada waktu tersendiri ya. Untuk saat ini kita Di chat kayaknya ada yang bertanya kayaknya bahas Pak. tentang asam urat. Baik, Baik, ya, di Pak chat. Suhaya dan Pak Andre. Ya, Oh, silakan. Ini Pak Wawan. ada salah satu pertanyaan dari mitra kita. Beliau itu katanya makan melinjo. Nah, itu terasa panas katanya gitu. Apakah ini salah satu indikator atau gejala bahwa asam uratnya telah tinggi gitu?
Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari kawan kita, mitra kita. Kalau kita katanya kalau makan melinjo itu kakinya terasa panas gitu. Apakah ini adalah salah satu indikasi asam urat meningkat gitu? Pertanyaan Ya. gitu. Siap. Baik, Pak Wawan, terima kasih atas Siap. pertanyaannya. Bapak dan Ibu, ya, jika kita makan melinjo atau emping atau kita makan jeroan atau seafood, kemudian kita berasa ya ada nyeri di persendian ya atau mungkin tangan, kaki, atau mungkin kita malah setelah itu kita merasa kram dan kebas, ini adalah di antara indikasi atau ciri-ciri dari asam urat. Ya, sebaiknya Iya. itu diperiksa. Kalau memang benar Bapak dan Ibu yang bermasalah bukan melinjonya, ya, yang bermasalah adalah ginjalnya. Nah, ginjal Ginjalnya. inilah yang harus kita sembuhkan, Bapak dan Ibu. Baik, mungkin itu Pak Wawan jawabannya. Betul, Oke, siap. ya. Jadi kalau kita makan melinjo, ya makan seafood, kalau misalnya terjadi panas atau rasa nyeri di persendian, ya atau kram kebas, ini juga adalah salah satu indikasi ya, karena yang menyebabkan kram dan kebas itu tidak selalu asam urat. Ada juga kerusakan saraf, ya. Ada juga karena cedera, ada juga karena diabetes, ada juga karena penyumbatan di pembuluh darah, ya. Tapi kalau habis makan melinjo, ya pasti udah nggak jauh-jauh itu asam urat. Meningkat. Iya, begitu, Pak Wawan. Oke, siap. Oke. Nah, apakah bisa disembuhkan dengan selimpit? Ya, insya Allah, ya. Karena selimpit tadi itu membantu regenerasi sel ginjal, ya, membantu kerja ginjal menjadi lebih ringan. Jadi analognya begini, sederhana, ya. Ginjal itu kerjanya menyaring darah. Nah, kalau darah kita kotor, otomatis kerja ginjal itu berat. Itu yang pertama. Kalau darah kita bersih dari toksin, otomatis kinerja ginjal kita akan jadi ringan. Nah, itu yang membantu pemulihan dari asam urat itu sendiri. Asam urat. Iya. Baik, silakan yang lain, teman-teman. Oke, ada. Ini mumpung pas materinya asam urat ya, supaya nanti. Iya, di lain waktu kita. Itu Pak. Tidak diskusikan ya. Pak. Jadi mengacunya kenapa penderita asam urat ini dengan konsumsi selimpit ini bisa sembuh gitu ya? Nah, karena apa yang tadi itu yang telah Bapak jelaskan bahwa selimpit ini salah satunya yaitu untuk menyehatkan, untuk mengeluarkan toksin. Yang pertama itu adalah dari usus ya Pak. Betul. Setelah dari usus kan itu kan terserap oleh darah masuk ke fungsi kantung empedu dan hati ya Pak. Nah, kan fungsi kantung empedu dan hati itu kan menyaring darah juga. Nah, dari situ otomatis peredaran darahnya juga bersih, termasuk akan membersihkan darah yang nantinya akan dikelola, akan disaring lagi sama ginjal gitu ya Pak. Ya, akhirnya kadar purin akan rendah gitu ya Pak. Ini sangat luar biasa Pak, selimpit ini. Nah, dan biasanya juga reaksinya cukup cepat, Pak Wawan, ya. Beberapa teman-teman itu dengan kurang dari 1 box itu juga sudah merasakan efeknya, ya. Dan beberapa yang lainnya itu memang sembuhnya, pulihnya total. Tetapi tetap kita sarankan begitu Anda pulih, yang paling penting adalah jangan kena asam urat lagi. Nah, karena itu kalau sudah pulih, tetap konsumsi selimpit dengan dosis rendah, mungkin setengah saset per 2 hari dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi untuk mencukupi serat makanan kita dan juga untuk membantu memperkuat kembali kinerja ginjal. Ada yang raise-nya? Ada yang di chat kayaknya memberikan statement. Nah, ini ada ini Pak. Katanya Prises, apakah termasuk asam urat? Ya. Prises mungkin Pisces ya Pak, Pisces gitu. Varises mungkin maksudnya. Varises. Iya. Varises. Apakah termasuk asam efek urat dari gitu Pak? Asam urat. Efek daripada asam urat gitu. Baik.
Varises sendiri adalah sebenarnya itu hanya masalah melemahnya dinding pembuluh darah balik, ya. Jadi pembuluh darah balik itu ketika sudah tidak elastis, maka dia akan mengembang, tapi tidak bisa balik lagi, ya. Dan contoh yang paling ekstrim itu sebenarnya adalah ambien. Ambien juga adalah varises, ya. Cuma terjadinya di anus, ya. Itu perbedaannya. Jadi ini tidak termasuk sebagai efek atau penyakit asam urat, ya. Jadi varises ini tidak termasuk. Jadi varises ini lebih kepada pembuluh darah yang tidak elastis. Nah, kenapa pembuluh darah tidak elastis? Biasanya adalah bertambah usia. Itu yang pertama. Kedua, sepanjang hidup kita kurang mengkonsumsi serat makanan. Jadi bisa dipastikan selama ini kurang sayur-sayuran dan buah-buahan yang organik yang dikonsumsi, ya. Nah, apakah bisa kembali pulih? Ya, sebenarnya itu kalau sudah banyak dan parah ya mungkin akan butuh waktu panjang ya untuk pemulihan. Tapi yang paling penting adalah efek gejala-gejala varisesnya itu hilang. Karena biasanya orang yang varisesnya banyak itu sering berasa kram dan berasa lelah dan apa di situ, ya. Itu yang paling penting, ya. Jadi kenapa? Karena dengan tidak elastisnya itu juga memungkinkan terjadinya banyak penumpukan kolesterol atau penyumbatan di situ. Gitu. Seperti itu, Pak Wawan. Jadi varises bukanlah bagian dari penyakit asam urat, tetapi bisa bersamaan. Kenapa? Karena ini biasanya borongan ya kan. Kalau udah kurang serat itu dia borongannya ada asam urat, varises, kolesterol, diabetes, darah tinggi, stroke. Udah pasangannya biasanya nggak jauh-jauh dari situ, ya. Oke, gitu Pak Wawan. Oke, siap. Ini ada pertanyaan gini Pak. Ada telepon tadi. Apakah Slimpit ini bisa dikonsumsi untuk ibu hamil dan menyusui, Pak? Oke, baik. Secara bicara manfaat, sebenarnya tidak ada masalah, ya. Ibu hamil atau ibu menyusui itu tidak masalah. Hanya persoalannya adalah kalau ibu hamil itu, pertama kalau kita melihat dulu ya kondisi kandungan. Makanya karena belum ada penelitian untuk ini, saya biasanya menyarankan ibu hamil ya tidak usah konsumsi dulu. Tapi kalau memang susah BAB ya mungkin bisa dengan dosis yang kecil lah, sepertiga saset gitu ya, Pak. Dan perhatikan juga trimesternya ya, karena khawatirnya nanti kontraksi itu ya. Jadi nanti kalau dia minum 1 saset, kemudian kontraksi ke BAB-nya dan apa, nanti yang bukan BAB itu yang saya khawatirnya di situ ya. Ya betul Pak. Untuk menyusui sebenarnya tidak ada masalah ya, tidak ada problem ya. Tetapi rutin untuk Slimpit ini khawatirnya ibu menyusui ini terpicu untuk menjadi langsing. Jadi ketika orang menjadi langsing ada akhirnya mengurangi jumlah asupan makannya ya. Dan saya khawatirnya itu adalah ini mengurangi jumlah nutrisi yang untuk ASI-nya ya. Tapi sepanjang ibu tetap makan banyak ya tidak apa-apa. Tapi usahakan bayinya mungkin tunggu 5 bulan 6 bulan dulu Pak Wawan ya. Karena belum ada penelitian untuk arah ini ya, walaupun secara komposisi dan materi dari Slimpit ini aman. Jadi itu. Masalah. Nah, untuk ibu hamil itu yang tadi kita khawatirkan bukan komposisinya bermasalah dengan kandungan, tetapi ngedannya Pak Wawan. Betul. Oke. Walaupun saya tidak bermasalah ya. Itu aja nanti khawatirnya nanti wah ini karena ini, nah ini kita jadi dipersoalkan ya. Jadi dipersoalkan nanti. Iya. Oke. Baik. Seperti biasa Pak Andre ya. Bagi teman-teman yang saat ini belum konsumsi Slimpit, langkah-langkah apa saja yang diambil jika ingin mengobati asam urat ini yang sudah terjadi begitu Pak? Teralami ya. Yang pasti yang pertama adalah menjaga pola makan dulu. Itu yang pertama. Kalau kita belum konsumsi Slimpit ya. Jadi
jaga pola makan, hindari urutan yang tadi. Mulai dari yang pertamanya jeroan, kemudian daging merah, seafood, dan seterusnya, ya, sampai sayuran hijau. Kemudian perbanyak konsumsi buah-buahan, ya, untuk membantu pembersihan dari usus itu sendiri, ya. Lakukan olahraga teratur untuk menurunkan berat badan. Nah, berat badan ini yang menjadi problem utama, ya, sebenarnya juga di antara mereka yang asam urat, ya. Walaupun tidak semua orang gemuk, ya, bahkan ada yang kurus juga ada asam urat. Kenapa? Kalau ginjalnya bermasalah. Itu di antara langkah-langkah yang bisa dilakukan. Sebenarnya kalau kita bicara secara holistik banyak sih Pak Suhaya, ya. Di antaranya kita menjaga kesehatan ginjal. Jadi kalau kita bicara kesehatan ginjal, hindari makanan, minuman yang mengandung warna. Karena sekarang kan banyak orang suka tuh warna yang cerah-cerah, merah nyala, ya kan, hijau menyala. Nah, itu hindarkan, ya. Apalagi minuman-minuman yang warnanya menyala, ya, itu hindarkan. Kemudian usahakan minum air itu, ya, minimal 2 liter itu sampai jam 5 sore udah selesai. Jadi malam kalaupun perlu minum itu sekedarnya saja, ya. Mungkin 1 gelas atau setengah gelas sebelum tidur, nggak apa-apa, ya. Tapi jangan minum banyak sebelum tidur. Kenapa? Karena ginjal kita itu harus beristirahat antara jam 11 sampai jam 1 jam 2 malam lah, ya. Ya, jadi itu membantu pemulihan regenerasi sel-selnya. Karena itulah kita sarankan juga minum Slim Fit sebelum tidur, ya, sehingga ini akan sinkron dengan proses detox yang akan terjadi di kita. Nah, biasakan kalau Anda bermasalah dengan asam urat untuk tidak begadang lagi, kurangi merokok dan minuman beralkohol, ya. Nah, begadang ini penting karena di situ sebenarnya salah satu pemicu asam urat, ya. Karena ginjal kita butuh istirahat dari jam 11 sampai jam 1 malam. Tapi kalau malam bangun lagi nggak apa-apa, ya. Misalnya jam 2, jam 3 bangun lagi nggak masalah, ya. Tapi yang penting antara jam 11 sampai jam 1-nya istirahat, ya. Itu kira-kira Pak Suhaya. Tapi menurut saya, kalau Anda sudah ada gejala asam urat, jangan Anda tunda untuk minum Slim Fit. Ya, itu penekanan dari saya. Kenapa? Karena sama dengan diabetes, ya. Orang yang sudah asam urat, mungkin dia merasa tidak apa-apa. Tapi setiap detik yang berdetik dari jam, tik, 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 di saat itu juga terjadi kerusakan di setiap sel, mungkin puluhan, mungkin ribuan, mungkin jutaan, ya, mungkin miliaran, ya. Di sel ginjalnya, di sel jantungnya, di pembuluh darah, dan semua, itu terjadi masalah, ya, kerusakan terjadi, pelemahan terjadi. Hanya saja belum sampai tingkat yang parah, ya. Kalau udah parah baru biasanya orang berobat. Nah, saran saya adalah jangan tunggu parah, jangan tunggu dulu terjadi gangguan di organ Anda baru Anda berobat, ya. Atau nyeri di sendinya sudah terjadi penumpukan kristal baru berobat. Hari ini yang paling penting adalah menjaga jangan sampai kena asam urat. Dan cara yang terbaik adalah 1 saset Slim Fit sebelum tidur. Kalau Anda sudah sehat, udah fit, cukup setengah saset sebelum tidur setiap hari atau sekali 2 hari kalau sudah normal Bapak dan Ibu. Dan ini sangat murah, ya, dibandingkan ketika kita harus berobat kemana-mana dan tidak ada kesembuhan biasanya untuk penyakit yang seperti ini. Kenapa? Karena yang sering kita lakukan adalah suatu kesalahan, ya, di mana kita mengobati asam urat bukan penyebab asam uratnya, bukan sumbernya. Jadi seringkali kita membeli obat asam urat untuk menurunkan asam urat, tetapi besok naik lagi. Kenapa? Karena sumber asam uratnya tidak kita benahi. Sumbernya adalah ginjal. Jadi kalau Anda asam urat, jangan obati asam urat Anda, tapi perbaikilah ginjal Anda dengan cara meminum Slim Fit sampai kondisi Anda normal, dan setelah itu rawat. Karena yang paling penting jangan terserang asam urat kembali. Begitu, Pak Suhaya dan Pak Wawan. Oke, siap. Baik. Terima kasih. Ada satu lagi nih, Pak. Pertanyaan, ya. Mungkin ini di luar tema mungkin, ya. Oh, iya, oke. Untuk pondok, apakah bisa disembuhkan minum Slim Fit? Ini Pak Andre katanya dari Pak Hendra Chen. Baik. Untuk menjawab ini, sebenarnya bisa menjawab untuk semua penyakit degeneratif, ya.
Kalau kita bicara dengan penyakit degeneratif, seperti yang sebelumnya kita bahas, apa itu penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif adalah melemahnya sel-sel tubuh atau organ-organ tubuh. Jadi ketika sel tubuh atau organ tubuh melemah dan sakit, itu disebut dengan penyakit degeneratif. Ya. Jadi kalau kita bicara, oh mata nih kabur nggak bisa ngelihat, berarti itu degeneratif karena melemahnya sel mata. Ya. Nah, bagaimana dengan tiroid atau gondok misalnya? Apakah itu juga degeneratif? Iya, jika sebelumnya itu normal. Jadi, kalau saya untuk menjawabnya sederhana, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jika Anda mengalami sakit gondok misalnya, atau Anda mengalami stroke, Anda sakit asam urat, Anda sinus, Anda sakit ambeien, atau apa aja penyakit degeneratif Anda. Pertanyaan saya adalah yang pertama, apakah lebih baik ya, atau mana yang lebih baik jika di dalam darah tidak ada racun dan darah Anda bersih dibandingkan di dalam darah Anda banyak racun dan kotor? Itu pertanyaan pertama. Pasti jawabannya adalah lebih baik darah yang bersih dan bebas dari racun. Itu yang pertama. Kedua, apakah atau manakah yang lebih baik jika di dalam tubuh kita banyak antioksidan, vitamin, mineral dibandingkan di dalam tubuh kita sedikit antioksidan dan vitaminnya? Jawabannya pasti lebih banyak, lebih bagus, lebih banyak antioksidannya, karena ini akan membantu regenerasi sel-sel, menumbuhkan sel-sel yang baru dan menguatkan sel-sel di tubuh kita. Ya. Jadi pertanyaan dua ini akan menjawab semua penyakit tadi. Apapun penyakit Anda, ya, walaupun mungkin tidak akan pulih 100% ya, misalnya stroke. Apakah stroke bisa dipulihkan 100%? Jawabannya adalah tidak. Itu jawabannya. Tetapi apakah Anda bisa normal kembali? Insya Allah. Kalau Anda rawat, Anda bisa beraktivitas, Anda bisa jalan, bisa lari lagi, bisa naik sepeda, tapi pulih seperti semula mungkin akan sulit. Ya. Nah, sama dengan tiroid tadi, mungkin kalau udah gondok misalnya, ya kalau gondok ya, kalau gondoknya udah besar, nah saya tidak menjamin gondoknya akan mengempes. Tetapi efek-efek dari masalah sakit gondoknya mungkin akan terjadi perbaikan. Terbantu, ya. Misalnya mungkin tubuhnya selama ini lemas, itu akan menjadi lebih energik, ya. Kemudian efek yang lain mungkin penyerapan nutrisinya, ya, karena bermasalah dengan tiroidnya misalnya, ya. Itu akan terbantu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak pernah menjamin penyakit apapun diobati selimpit itu sembuh. Karena yang menyembuhkan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Sama dengan ketika Bu Meiti datang ke kantor bertanya, saya sinus Pak. Apanya yang waktu itu bertanya, donen saya sinus, bisa sembuh nggak dengan selimpit? Saya bilang, selimpit tidak mengobati sinus Anda. Selimpit itu menurunkan berat badan, melangsingkan tubuh. Tetapi karena dia juga membersihkan usus, mendetoks, maka mana yang lebih baik darahnya bersih, penuh dengan antioksidan, ya, dan selnya tumbuh kembali dibandingkan darahnya kotor, penuh racun, tidak ada antioksidannya, dan selnya melemah. Jawabannya, pasti lebih bagus yang darahnya bersih, Pak. Dan ternyata sinusnya sembuh. Hanya dengan 3 saset. Ya, itu namanya Bu Meti. Dan banyak teman-teman yang lain. Jadi Pak Hendra, saya tidak menjawab yang mengatakan bahwa nanti gondoknya sembuh. Tapi insya Allah kita lihatlah seperti apa yang terjadi nanti kemudian. Tapi paling tidak dia merasakan tubuhnya jauh lebih sehat. Ya. Mungkin yang lainnya asam uratnya, kolesterolnya, darah tinggi dan sebagainya bisa menjadi lebih normal. Itu jawabannya Pak Wagun atau Pak Wawan. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak. Baik, Bapak dan Ibu, ini sudah menunjukkan jam 9.14. Mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya, Pak Andre? Atau mungkin sudah ada yang mencoba dan bisa memberikan testimoni? Boleh, silakan yang sudah pernah merasakan asam urat dan konsumsi selimpit. Bapak Luki, Assalamualaikum, Pak Luki. Oh, mic-nya belum di-open, Pak. Mic-nya. Diklik dulu, mic-nya. Bisa diklik dulu mic-nya di sudut kanan bawah Bapak, layar HP.
Ya, diklik dulu gambar mic-nya. Belum bisa, ya Pak Luki. Baik, Pak Luki ini salah satu leader kita yang dari Bogor, Pak Suhaya. Ya. Oh Beliau iya. membawai cukup banyak, ini kayaknya timnya udah ada, mungkin ada 1000-an lah di ini. Sudah lebih dari 1000 kayaknya ya. Masya Dan Allah. beberapa Wah. puluh cukup aktif bikin acara-acara juga di kantor dan di beberapa tempat ya. Di Sukabumi, Depok, dan Bekasi. Tapi sayangnya malam ini kayaknya Pak Luki belum bisa tersambung ke suaranya. Videonya oke, belum bisa diklik. Namanya hamba Allah ya. Oke, silakan. Saya kembalikan kepada Pak Suhaya. Baik. Mungkin selain Pak Luki ada yang lain yang sudah ini, Pak Yahya. Pak Yahya ada? Iya, Pak Yahya Mana Pak Yahya? dari Pak Yahya dari Jogja. Pak Yahya, selamat malam Pak Yahya. Selamat malam Pak Yahya. Bu Popon barangkali mau nanya. Iya, Pak Yahya bisa di-share kalau ada testimoni atau ini yang sudah dirasakan dari grup? Untuk asam urat saya sendiri, Pak. Oh, saya minum oke. 3 saset sudah mulai normal. Jadi kan asam urat saya 7, gitu. Oh, itu lumayan. jari telunjuk sama tinggi. jempol itu nggak bisa digerakkan, Pak. Jadi untuk oke. motor kopling itu nggak bisa. Ya, tapi setelah minum 3 saset, saya ngambil 1 dus, istri saya 5 saset, istri saya persendiannya juga sembuh, saya asam uratnya saya sudah normal lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sekarang Berarti, berapa Pak asam uratnya Pak? Ya, Pak Suhaya silakan. Saya karena sudah enakan, saya belum periksa lagi, Pak. Iya. Tapi sudah badan enak. Kan sudah enak normal. Boleh nanti untuk bukti empiris ya Pak ya, harus dibuktikan juga yang tadinya berapa sekarang jadi berapa. Oke, siap. Ya, karena testimoni itu sebetulnya lemah kalau tidak ada bukti empirisnya. Jadi harus ada buktinya bahwa ada penurunan dari berapa ke berapa begitu ya. Nih Pak Yahya diundang Pak Suhaya ke ini Sumedang ini kayaknya. Mau diundang kayaknya. Silakan Pak Yahya datang ke sini. Silakan tadi Bu Popon sudah mau Bu ini Popon juga. sudah mau lewat. Ya, silakan. Buka mic, silakan. Buka mic-nya Bu. Boleh silakan. Iya. Iya, sudah. Ya, Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. mau nanya cara minumnya yang baik itu kalau sebelum tidur. Kan kita misalnya tidur jam 9 atau makannya jam 7 malam. Itu ada jeda nggak? Ya, baik. Sebenarnya sih untuk selimpit ini unik Bu Popon. Jadi diminum kapanpun itu tetap khasiatnya hampir sama. Ya, contoh begini ya. Diminum subuh dia ngefek juga. Diminum pagi oke juga. Siang enggak masalah ya. Sore boleh. Malam juga boleh. Hanya terkadang begini, masalah orang kalau dia minum pagi, nanti tuh efeknya tengah hari. Nah, dia repot tuh, apalagi yang bekerja biasanya. Nah, makanya biasanya kita lebih sarankan minumnya itu malam. Untuk yang penyembuhan penyakit, ya standar ya Bu Popon ya. Jadi kalau untuk mereka yang tidak mau repot, misalnya bekerja di kantor dan sebagainya, nah itu kita sarankan minumnya sebelum tidur. Karena ini juga nanti sekalian detoxnya kan subuh. Jadi subuh itu sekalian BAB, ya jadi siangnya udah nggak terlalu terganggu gitu. Tapi kalau seandainya untuk turun berat badan, maka kita menyarankan dengan cara yang berbeda, Bu Popon. Jadi kalau untuk turun berat badan, kita sarankan sebelum makan. Jadi kalau misalnya ingin lebih cepat turunnya, coba 2 saset atau di Suaranya hilang. Tidak ada sinyal lagi mungkin seperti tadi. Harus minum air hangat. Hilang.
Hilang suaranya. Karena biasanya kan yang lagi kerja apalagi toiletnya terbatas ya kan, atau tidak boleh izin, nah ini repot ya. Makanya kita sarankan minumnya sebelum tidur ya, karena efek 6 jam 7 jam itu akan bekerja di subuh gitu. Nah, tapi kalau seandainya di rumah aja nggak masalah ya, itu boleh diminum kapan aja sebenarnya. Nah, sekali lagi karena ini adalah makanan, tidak ada masalah diminum 1 saset atau 2 saset. Kalau ingin sembuhnya lebih cepat bisa 2 saset ya. Tapi kalau untuk standar sebelum tidur itu sudah cukup. Nah, cara minumnya dengan air putih biasa, hindarkan pakai air panas ya, karena di sini kan banyak sekali ekstrak buah, sayur dan vitamin C-nya. Jadi kalau air panas dia nanti menguap, jadi hilang vitaminnya, berkurang. Iya, tapi tetap ngefek untuk manfaatnya ya, hanya vitaminnya berkurang. Jadi ini teman-teman yang asam urat dan nyeri sendi itu salah minum Pak Wawan ya, dia pakai air panas ya, tapi ternyata tetap ngefek, nyeri sendinya ngefek. Cuma sayang vitaminnya ada yang hilang. Nah, ya. Dan boleh nggak pakai es? Boleh, ya nggak masalah. Diaduk dulu rata, setelah itu nanti kasih es, itu boleh, nggak apa-apa ya. Jadi begitu Bu Popon, boleh sebelum tidur nggak masalah. Tapi kan kalau banyak minum, harus banyak minum air hangat nih, kalau malam nih. Siang hari Bu. Oh, siang hari. Siang, iya. Oh, iya. Kalau malam gimana mau minum? Ibu kan tidur nanti. Kalau udah tidur ya udah selesai. Kalau setengah 9 minum nih. Oh iya. Kan masih tidak usah, minum sekedarnya aja. Sekedarnya aja. Ya. Jadi pagi setelah Ibu BAB ya, mungkin BAB-nya banyak, nah setelah itu Ibu minum air yang cukup. Oke. Ya, makasih. Ibu Popon udah minum berapa saset? Udah 1,5 dus. Oh, sudah ada efek apa yang dirasakan dari awal? Oh, berat badannya turun. Wah, tapi kayaknya juga di wajah kelihatan sekarang kayaknya lebih ini. Ini saya lagi lebih cerah ini. Dari yang ini sebelumnya. lagi maskeran sepakai itu. Habis minum barusan ada sisanya kesiniin gitu. Iya, itu juga bagus untuk kulit, juga bagus ya, karena beberapa teman kalau nggak salah saya juga salah satu Ibu Meti juga cerita seperti itu, dan kulitnya luar biasa bagus, lentur, bagus setelah itu ya. Oke, terus yang lain apa yang dirasakan selain dari turun berat badan? Apa ada yang misalnya gejala-gejala lain sebelumnya? Bu. Ya, mungkin pundak apa? Yang pegal-pegalnya alhamdulillah berkurang, terus yang bengkak-bengkak. Gimana Bu? Pegal-pegal yang dirasakan sebelumnya? Di kaki. Saya mah di kaki, kalau mama di badan, di pundak, sini. Iya. Ini. Cuma nama saya sekarang lagi sakit gigi, terus panas dingin itu demam gitu. Iya. Apa efek dari sana atau gimana ya? Oh, sakit gigi nggak ada hubungannya. Tapi sakit gigi, gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau sakit gigi itu segera diobati, Bu. Saya sarankan diobati, kalau berlubang dicabut atau ditambal. Karena nanti ini berefek dengan biasanya ini penyumbatan nanti di pembuluh darah. Nah, jadi lubang di gigi itu nanti juga bisa menjadi pemicu terjadinya penyumbatan di pembuluh darah. Jadi kalau sebaiknya kalau yang sakit gigi, dua itu lebih bagus dicabut atau ditambal. Jangan diobati pakai obat-obat biasa. Itu saran saya itu. Karena nanti itu menjadi lubang tempat masuknya bakteri, dan itu biasanya efeknya ke pembuluh darah nantinya. Tapi kalau Slim Fit nggak akan ngefek. Slim Fit itu justru membantu nanti untuk mempercepat terjadi penyembuhan infeksinya, ya. Jadi tidak ada korelasi. Justru kalau udah rutin nanti minum Slim Fit, biasanya sakit giginya juga akan berkurang secara bertahap. Begitu, Bu Popon. Oh ya, makasih. Kasih penjelasannya, Pak. Silakan Pak Wawan, Pak Suhaya. Barangkali Sinse Budi mau nambah? Oh iya, malam ini iya ada ya.
Ya, selamat malam Pak Budiman. Nah, ini salah satu leader kita dari Bogor, Sinse Budiman Utama bergabung malam ini. Selamat malam, Pak. Silakan. Malam. Ayo lanjut aja Ada dulu. yang mungkin bisa dibantu di-share ke teman-teman, Pak? Apa ya? Ya, untuk bicara Slim Fit itu, ya, ketika kita konsumsi, memang reaksinya berbeda-beda. Tetapi itu adalah yang namanya healing crisis, ya. Adapun reaksi sesuai tubuh kita seperti apa, itu bisa dialami dengan konsumsi berbagai macam produk kok. Ya, ada zat-zat misalnya minum propolis, air alkali, minum fiber, bahkan minum teh hijau pun, teh detok itu nggak aneh dengan hal-hal seperti itu. Tetapi yang kita akan tuju adalah hasil akhirnya, ya. Betul. Jadi jangan fokus kepada reaksinya. Memang, ya, produk kita ini reaksi cepat, tapi untuk hasil akhir butuh proses, butuh waktu, ya. Selama apa yang kita konsumsi ini adalah baik, apa yang kita konsumsi ini adalah bekerjanya kita paham. Jadi adanya Zoom pada malam hari ini kan dijelaskan bahwa seperti apa sih reaksinya Slim Fit, kebutuhan tubuh kita seperti apa, ya. Jadi teman-teman yang hadir di Zoom malam hari ini ataupun yang sering datang ke kantor itu paham apa itu sakit lambung, apa itu asam urat, apa itu sakit darah tinggi, apa itu stroke, dari mana. Ketika kita paham, kita bisa tahu solusinya dan kita bisa paham korelasinya. Bukan cuma cerita, bisa nggak buat penyakit ini? Bisa, ya kan? Bahasa sales kan semuanya bilang bisa. Kecap nomor 1. Tetapi dengan edukasi, dikasih pemahaman, oh bekerjanya ke sini. Oh, karena ternyata mayoritas permasalahan karena usus kotor. Nah, ketika usus dibersihin, pasti lebih enteng. Motor kita sakit apapun atau rusak manapun, ketika habis di-tune up, diservis, dibersihin kerak di karbu, dibersihin kerak di busi, pasti tarikannya lebih enteng, pasti pembakaran lebih irit. Ya kan? Jadi kembali ke seperti 2 minggu lalu saya sampaikan, jangan pelihara sampah, ya, karena ujung-ujungnya penyakit adalah sampah. Kenapa tadi yang sakit gigi, ya? Karena giginya nyimpen banyak sampah di situ, ya, makanya dia berkerak menghasilkan lubang, jadilah infeksi. Kenapa tubuh kita berpenyakit? Karena banyak sampah, sampahnya dipelihara, akhirnya menghasilkan radikal bebas, darah bersih jadi darah kotor, kolesterol baik jadi kolesterol jahat, sel yang baik jadi sel parasit. Nah, jadi ketika kita bersihin sampah, pasti tubuhnya jauh lebih enak, jauh lebih enteng, regenerasi sel jauh lebih cepat. Karena tujuan dan impian setiap orang adalah tubuhnya bersih dari penyakit, regenerasi sel membuat tubuh kita awet muda. Sehingga usia biologis adalah jauh lebih muda daripada usia kronologis. Salam sehat, awet muda. Terima kasih. Terima kasih, Pak Budi. Mantap. Terima kasih, Pak Budi. Sama-sama. Lanjut, Pak. Ilmunya singkat, padat, jelas, ya. Nah, itulah luar biasa. Mungkin nanti juga bisa dibahas oleh Sinse Budi, ya, dari tinjauan TCM-nya, ya, Pak Andre, ya. Ya. Biar kita lebih kaya ilmunya, ya. Baik. Mungkin teman-teman sudah selesai, ya, kita malam ini. Pertanyaan sudah tidak ada lagi. Ada dari Bu Pipi Palembang. Bu Pipi ada yang mau disampaikan, silakan. Bu Pipi Palembang, saya bisa berbagi? Silakan, mic-nya jawabkan. Bu Pipi, bisa diceritakan seperti apa setelah mungkin belum bisa tersambung, Pak Suhaya. Ya, baik, Pak. Mungkin ini, ya. Malam ini mungkin sekian dulu, ya, Pak, ya. Boleh. Ya, baik. sudah pukul 9.30.
Mungkin sebelum kami tutup, silakan closing statement-nya, Pak. Oh, ada Bang Pak Tambunan nih, Oh, kayaknya Pak resen. Selamat malam, Pak. Silakan. Selamat malam. Ya. Sorry, Malam. saya agak terlambat ikut Zoom. Nah, kebetulan tadi memang kami ketemu teman membahas tentang asam urat, Pak. Oke. Dia nanya kan, baiknya saya minum sebelum makan atau sesudah makan gitu kan? Pertanyaan dia pertama. Saya bilang memang nggak sebelum makan kalau bisa, saya bilang. Tapi itu menurut saya kan. Saya pikir nanti tanya lah. Terus kedua, pertanyaan dia, makanan apa aja yang harus ini saya tinggalkan gitu Pak? Sayuran gitu Pak. Sayuran apa aja? Mungkin itu aja Pak pertanyaannya Pak. Minta penjelasannya Pak ya. Baik. Oke, siap. Kalau misalnya dia tidak ingin menurunkan sekalian berat badan, ya, dia gemuk nggak Pak? Enggak Pak. Oke. Sedang lah. Boleh diminum sebelum tidur aja, biar lebih mudah dan nanti sekalian untuk detox paginya kan udah sekalian ya, jadi tidak merepotkan, jadi tidak masalah. Yang paling penting adalah makanan itu yang dihindarkan itu bukan hanya sayuran ya. Nanti saya share slide-nya ke teman-teman semua supaya bisa tahu ya. Yang paling penting itu adalah jeroan daging merah yang seringkali kita tidak sadar. Contoh, kita udah berpantang makan sayur-sayuran, tapi kita makan bakso, makan apalagi itu sop, yang justru itu asam purinnya malah lebih tinggi gitu loh. Apalagi kita makan seafood, ikan kembung, tongkol dan sebagainya, ya. Jadi sementara kita berpantang nih sayuran hijaunya nih. Padahal secara urutan yang teratas itu adalah jeroan. Baru setelah itu seafood, kemudian daging merah dan seterusnya, ya. Kecuali daging ayam itu ayam negeri ya. Ayam putih ya, dibuang kulitnya itu masih agak rendah urinnya. Nah, selebihnya itu tinggi Pak. Jadi yang seringkali adalah orang berpantang sayuran, tapi yang lainnya tidak. Nah, nanti saya akan share materinya ini ya di grup ya, supaya nanti teman-teman bisa pelajari lebih jauh ya. Tapi mudah-mudahan Pak, dia rutin minum Slim Fit aja sebelum tidur, nggak usah nunggu lama-lama lah. Itu gejala asam uratnya mudah-mudahan hilang tuh, walaupun tidak macam-macam dilakukan. Nah, yang dilakukan tadi itu sebenarnya untuk membantu mempercepat. Jadi membantu mempercepat, terutama asam uratnya yang sudah parah, gitu, yang sudah agak parah dan kemungkinan indikasi ginjalnya sudah melemah, ya. Tapi dengan rutin aja, mudah-mudahan itu satu box itu sudah berasa. Bahkan beberapa teman-teman yang seperti tadi disampaikan Sinse Budi juga, setiap orang itu unik. Jadi setiap orang itu ada yang 1 saset udah berasa, ada yang 3 saset udah oke, ada yang 1 box, ada yang 2 box, dan begitu juga efek-efeknya. Ya. Tapi 1 box pasti bicara teman Bapak. Begitu, kira-kira Pak Tambunan. Oke, siap Pak. Artinya kalau pagi itu sebelum makan, karena boleh. Saya sarankan tadi 2 kali Pak. Wah, ini lebih bagus. Kalau 2 kali lebih bagus lagi Pak. 1 kali aja udah ngefek. Makanya saya bilang tadi, unit itu karena dia boleh diminum sebelum makan, sesudah makan. Ada yang salah malahan pakai air panas. Ada yang pas lagi makan nih, minum terus dia makan lagi. Tapi itu tetap ngefek. Cuma yang terbaiknya itu adalah memang sebelum tidur atau ketika perut kosong. Karena dimanapun serat makanan itu sangat bagus ketika perut kita kosong kita konsumsi. Di samping nutrisinya juga bisa terserap lebih baik. Dan Slim Hers-nya itu bersiap-siap menyambut lemak, menyambut karbohidrat yang masuk ketika kita makan. Ya, jadi sifat dari Slim Fit ini ketika kita konsumsi, ya, nutrisinya terserap melalui villi-villi, seratnya mengembang dan bersiap menunggu makanan. Makanya memang kalau mau dicoba sebelum makan, itu oke, terutama pagi itu. Karena saya juga sering minumnya itu pagi-pagi ketika perut itu kosong, ya. Karena memang kondisi BAB-nya udah normal, Pak. Jadi saya tidak, walaupun minumnya subuh pagi, saya nggak tiap sebentar pas kerja itu BAB, enggak. Jadi udah
mungkin udah bisa beradaptasi dengan baik. Jadi boleh pagi, apalagi Bapak sarankan jadi 2 saset. Itu lebih cepat lagi. Mudah-mudahan itu lebih cepat lagi, karena ada satu teman ya, yang itu tofinya itu udah puluhan Pak. Tofi ya, tofi ini artinya mau bulatan-bulatan sebesar gundu di kakinya Pak. Itu sudah puluhan Pak. Dan ini memang sudah parah, dan itu memang kita sarankan minumnya 2 kali. Jadi pagi dan sore gitu. Dan itu cepat. Bayangkan yang tofinya yang bulat itu bisa dilumerkan. Nah, itu yang luar biasa. Ya. Jadi yang udah keras membatu itu bisa dilumerkan lagi. Saya nggak habis pikir juga itu kok bisa gitu loh. Tapi sekali lagi setiap orang berbeda ya, jadi tidak bisa disamakan. Tapi satu box teman Bapak nanti udah pasti ketemu Bapak dan menceritakan perubahan ininya. Silakan dicoba pagi dan sore boleh, atau sebelum tidur aja 1 saset pun itu ngefek. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Tambunan. Terima kasih Pak Tambunan. Ya, Siapa? Sukses Pak Tambunan ya. Amin, amin. Kita belum berjumpa nih, nanti berjumpa nanti. Siapa? Oke. Yang lain tidak lagi Pante ya? Oke, kalau sudah tidak ada, ya boleh silakan closing statement Pak. Baik, rekan-rekan sekalian, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya, saya ingin menutup dengan sebuah pesan ya. Slim Fit ini adalah makanan kesehatan, jadi tidak usah khawatir ya, misalnya dikonsumsi dalam jangka panjang itu akan berefek macam-macam ya. Karena saya sudah 1 tahun itu rutin sekeluarga, jadi bukan hanya saya, istri, anak saya 3 ya, kemudian mertua saya ya, bapak mertua dan ibu mertua, ibu saya, adik-adik, semuanya rutin untuk konsumsi, dan termasuk nih yang di kampung saya kirim ya, supaya mereka sehat. Dan perlu diketahui mertua saya itu jantung yang lumayan parah ya, kemudian bapak mertua saya asam urat, gula darah, kalau saya sendiri mungkin udah bapak dan ibu udah tahu. Dan kami sekeluarga merasakan manfaat dari Slim Fit, bukan hanya sembuh tapi juga kulit menjadi lebih cerah, wajah itu menjadi lebih glowing ya, suasana hati itu lebih ceria. Itu salah satu kelebihan kalau mereka yang rutin minum Slim Fit ya, karena Slim Fit ini membantu juga untuk menciptakan suasana hati yang nyaman ya. Karena itulah saat ini juga dipakai untuk recovery atau penyembuhan narkoba, dan sudah diteliti juga oleh BNN dan BANN dan di labs oleh BNN pusat ya. Hasilnya 7 indikator menyatakan 3 box Slim Fit itu bisa membantu menyembuhkan adiktif narkoba, karena salah satu efek tadi ya. Jadi orang yang konsumsi itu Slim Fit itu mudah nanti dilihat dari wajahnya, wajah yang cerah, wajah yang ceria. Bapak dan Ibu, saat ini banyak juga anak-anak kita yang kesulitan BAB. Karena apa? Saat ini banyak anak-anak yang susah konsumsi sayuran dan buah-buahan. Jadi kalau misalnya Anda sembuh dari sakit dan merasa fit, janganlah berbuat tidak adil ya. Kenapa? Kalau Anda sebagai seorang suami sudah merasa sehat, merasa fit, ingat istri Anda mungkin sakit emah, mungkin sendinya nyeri. Jadi bagi juga untuk istri Anda. Kalau Anda seorang istri yang sakit emahnya sembuh, nyeri sendinya sembuh, ingat suami Anda berjuang banting tulang menghidupi keluarga, mungkin hipertensi, mungkin kolesterol. Jadi suami Anda juga Anda harus sarankan minum Slim Fit. Dan ingat juga anak-anak Anda semua harus sehat, cukup serat makanan. Sekali lagi, serat makanan itu wajib ada setiap hari dalam asupan makanan kita. Masalahnya karena makanan-makanan saat ini yang cepat saji, makanan yang goreng-gorengan dan tepung, dan kita jarang makan sayuran dan buah-buahan, membuat hampir seluruh dari kita kekurangan serat makanan. Itulah salah satu yang memicu kenapa kita saat ini banyak yang sakit. Jadi Bapak dan Ibu, lebih baik menjaga kesehatan kita dengan rutin mengkonsumsi Slim Fit, agar kita cukup serat makanan, kita sehat, terhindar dari penyakit, jangan menunggu sakit dulu,
karena kalau udah sakit itu sangat mahal. Namun demikian, untuk menjadi sehat itu tidak gampang, ya, dan harganya mahal sekali. Tapi Bapak dan Ibu dengan Slimpit sehat itu menjadi murah. Mungkin itu saja, Pak Suhaya. Baik, terima kasih Pak Andre atas penjelasannya, sangat lengkap sekali, alhamdulillah. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu tentang asam urat dan kita bisa memahami faktor penyebab asam urat tersebut dan bagaimana cara penanganannya. Mudah-mudahan ilmu ini ya, terputus sinyalnya. Ya, oke. Masih ada? Ya, sudah. Oke. Ya. Semoga pertemuan kita saat ini besar sekali manfaat buat diri kita dan keluarga kita dan orang sekitar kita. Dan perlu sekali digarisbawahi ya bahwa kalau dari segi pengobatan Chinese tradisional ya atau traditional Chinese medicine bahwa terjadi asam urat adalah akibat akumulasi toksin, akumulasi racun ya yang sehingga menghambat sirkulasi darah. Dan stagnasi darahnya tidak berjalan lancar sehingga terjadi penumpukan atau penyumbatan di sendi-sendi. Sehingga oleh karena itu sangat diutamakan kita untuk pola hidup sehat. Salah satunya yang paling utama tadi yang dikatakan oleh Sinse Budiman bahwa kita tidak boleh memelihara lagi sampah gitu ya. Jadi sampahnya harus kita buang dengan cara konsumsi Slimpit. Insya Allah kita semua akan terhindar dari penyakit asam urat. Jangan menunggu penyakit itu datang, tapi kita lebih baik menjaga sebelum kita mengobati. Baik Bapak Ibu, semoga kita semua selalu sehat, selalu berkah hidupnya, dan menebar kebaikan buat teman-teman dan saudara di sekitar kita. Terima kasih Pak. Foto dulu Pak. Kita foto dulu. Bisa di-open teman-teman. Oke. Bu Popon, ya Pak Yahya, Bu Rita. Kita ambil screenshot. Silakan Bu Rita. Silakan Bu Rita, Pak Tambunan. Teman-teman, mungkin ada yang sudah ini. Silakan di screenshot masing-masing. Ya, Bu Rita tuh muncul. Oke, baik. Pak saya sudah cukup. Oke. Baik Bapak Ibu. Mungkin sekian saja ya pertemuan kita kali ini. Dan saya doakan semoga Anda semua sehat. Dan kita berjumpa lagi minggu depan dengan bahasan yang lain. Untuk memperkaya ilmu kesehatan ya buat kita semua. Dan kami berharap juga para praktisi kesehatan seperti Sinse Budiman juga tidak henti-hentinya memberikan ulasan dan masukan buat kita semua. Sehingga kita bisa lebih kaya tentang ilmunya, juga bisa lebih bermanfaat bergabung di bisnis ini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian ya. Semoga Anda malam ini tidur nyenyak ya sehingga besok sehat, kembali aktivitas, dan jangan lupa satu hal sebelum tidur minum Slimpit. Minum Slimpit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup ya Bu ya.